Bentar ya. Sudah. Kasih saya link host ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Oh, Zoom yang ini, Tato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi, dok. Oke, kedengaran semuanya. Yuk, yang bisa buka kameranya kita buka kamera ya. Saya pengen lihat siapa saja di sini. Karena kita bakal banyak praktek ya. Nah, oke, thank you. Ada Mbak Intan, ada Kak Intan. Ini Dokter Intan atau siapa? Belum Ya, kedengar. Dokter Irfan. Ah ya, Dokter Intan, salam salam kenal. Ada siapa lagi di sini? Oh, ada Gus Afif juga baru muncul. Gimana Gus? Apa kabar? Beliau akupunturis juga ya. Oke, sip. Ada lagi yang bisa buka kamera? Oke, ya. Jadi di hari ini kita akan belajar tentang sesuatu hal yang praktis, ya kan? Mau kita belajar ilmu apapun, kalau kita nggak punya bahan bakar, udah otomatis klinik kita nggak bisa berjalan, bener gak? Sekarang memang udah, bener gak Dokter Intan? Mau kita skillnya sejago apapun, nggak bisa jualan, percuma. Ya, oke, nggak apa-apa Dokter Janet. Kayak begitu ya. Jadi yang hari ini apa yang berbeda? Ini saya bakal bedah buku saya yang baru namanya Formula Cuan 100 Juta. Saya baru buat buku ini setelah saya mempraktekkan di 4 cabang klinik. Ya, dan ini saya advertising sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi saya selain sebagai seorang dokter, saya adalah digital marketing. Jadi saat ini saya ngiklan Facebook Ads, TikTok Ads, Google. Sekarang saya banyak main juga di CPC namanya, iklan di luar negeri, advertising, dan banyak. Di dunia digital marketing mungkin sudah sekitar 5 tahun. Jadi saya banyaknya berkecimpung di dunia digital marketing. Seperti itu. Yang saya jual selain ini juga ada produk, ada afiliasi sekarang. Tadi malam lagi jualan e-book pinjol. Lucu-lucuan. Tapi ternyata digital marketing itu adalah sebuah keilmuan yang kalau teman-teman Allah cabut semua ilmu, satu hal yang setidaknya bisa membuat teman-teman bisa bertahan hidup adalah bagaimana caranya beriklan. Walaupun sekarang di sini mungkin ada teman-teman yang business owner atau apa, saran saya belajarlah detail. Belajarlah detail tentang iklan. Kenapa? Itulah yang menyelamatkan hidup teman-teman semuanya. Seperti itu. Beriklan, sales marketing itu adalah fondasi dasar pertama sebagai seorang business owner. Dimanapun Anda berada, nggak bisa jualan percuma. Kayak begitu ya. Every CEO must be expert in sales marketing. Ya, jadi itu prinsip saya dalam membangun bisnis. Karena itulah yang pertama kali dan itu yang membuat kita bisa bertahan. Jadi hari ini adalah pertemuan yang bagus sekali karena ini adalah awal dari Zoom kita akan melakukan proses pendampingan selama 1 bulan ke depan. Saya akan dampingi teman-teman semua dan jujur saya mohon maaf ya karena ini saya gratis nih ya, jadi saya berbayar ya. Pendampingan sekitar 2 jutaan per ini ya. Kita grup nih. Saya nggak mau teman-teman nanti yang masuk ke grup itu nggak praktek. Ya, jadi cuma satu yang bisa membuat teman-teman bangkit cuma satu praktek, praktek dan praktek. Ya, yang nggak praktek, saya outin dari grup Wayahna ya. Kenapa? Saya pengen yang ada di grup yang saya pandu berhasil. Jadi, kenapa? Formula ini saya sudah berhasil, saya sudah lakukan di semuanya. Di Gandaria, klinik yang baru, 100 juta pertama dalam 1,5 bulan. Ada juga klinik yang hair transplant yang di Bandung, itu baru iklan jalan 1,5 juta, itu udah closing. Hair transplantnya 2 kali 20 juta, lumayan kan? Buat beli cilok ya, Dokter Intan. Dan itu hanya dari iklan saja. Nah, yang saya akan bahas adalah di situ. Ini adalah formulasi praktis dan ini dalam membangun bisnis apapun sebenarnya. Udah, Mas. Tapi di saya studi Udah. case-nya adalah tentang iklan. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu agar segala sesuatu yang kita lakukan mendapatkan keberkahan hari ini. Berdoa sesuai kepada kepercayaannya masing-masing agar Allah kasih keberkahan di hari ini. Terima kasih. Berdoa selesai. Oke, nah yang ini lumayan banyak sekali ya. 16 orang, alhamdulillah. Biasanya dikit sekali. Oke, sekarang kita sebelum saya mulai, saya pengen tahu dulu dong, Deng.
kondisi teman-teman semua saat ini dan bagaimana? Nah, yang muncul di saya Dokter Intan. Dokter Intan bisa cerita nggak? Saat ini sudah berjalan seperti apa aja kliniknya? Udah berjalan berapa lama? Bisa dibuka? Oh ya. Untuk saat ini sih saya belum, kalau untuk klinik saya sendiri belum jalan sendiri dok. Saya masih ikut di klinik lain, tapi saya pakai akun saya sendiri juga buat nge-boost app sendiri gitu. Karena kalau di klinik yang saya kerja ini saya juga harus jualan sendiri gitu. Jadi kalau bukan jualan treatment kliniknya, tapi jualannya jualan dokternya, masalahnya itu. Oh Nah, gitu. itu tetap saya, Sebentar, sebentar. Jadi di klinik itu dokternya harus jualan sendiri. iya, Nah, kok aneh? gimana ya, menurut saya klinik yang saat ini saya kerja itu mengkondisikan kayak personalized dokter. Jadi mereka bisa milih dokternya gitu kan, karena kan ini kan tindakan advance. Jadinya dokternya kalau di Instagram kita tetap bikin akun sendiri. Jadinya gimana ya, untuk jadwal dokternya kan beda-beda. Nah itu kita harus nge-add sendiri, nyari pasien sendiri. Kadang kayak gitu. Kalau nggak gitu, ya kita cuma dapat yang dasar aja gitu. Oh gitu. Tapi dokter dapat komisi dari setiap pas closing itu. Ya, tiap tiap pasien tetap dapat komisi. Cuma Oh, ya itu dokter boleh tahu kayak kalau itu apa namanya? Tindakannya apa aja? tindakannya ya kayak yang apartemenoplasti, patofet, removal removal yang benar-benar advance gitu kan dok. Oh iya, Kalau yang ultrasound, udah semi bedah berarti ya. ya biasanya Oke. udah. Nah, Kalau kalau itu, itu dikondisikan tiap klinik apa namanya? Yang dokter itu kita harus jalan sendiri gitu tuh. Kalau nggak ya memang dari skill sama dari hasil. Jadi kalau kita emang nggak ngebus hasil-hasil kita ya pasti nggak akan milih kita gitu. oke, oke, siap, siap. Tahu, paham, Jadi paham. Nah, tapi khusus buat yang dokter kliniknya Intan, caranya ini agak nggak beda ya, dok ya. Tapi saya bakal kupas juga di sini. Tapi prinsipnya sama, karena caranya beda. Karena teknik yang S-nya ini adalah saya pakai cara yang di bawah 1 juta sih treatmentnya. Untuk narik traffic sebanyak mungkin sebenarnya. Kayak begitu. Kalau untuk yang dokter Intan itu ada lagi teknik caranya lagi. Seperti itu. Tapi saya berhasil di hair transplant ya. Di hair transplantasi berhasil. kebetulan ini saya juga lagi mau ngembangin untuk diri sendiri. Saya ada kayak beauty house itu juga tapi mid to low gitu kan untuk targetnya middle to low gitu. Nah itu lagi mau berjalan gitu dok. Jadi Oke, saya kalau ingin kalau beauty house buka aman. malah. Kalau beauty house sangat bisa. Kita bisa dapat 50 pasien sehari pakai cara ini bisa banget, gampang. Kayak begitu ya. Oke, sekarang kita akan mulai. Siapa lagi yang mau ngobrol? Oke, ada Mbak Ulfa, boleh cerita. Berarti pertanyaannya, Dokter Intan sudah nge-ads atau belum? Kalau saya yang udah S yang ini dok yang untuk tindakan atasnya. Tapi kalau yang beauty house belum. Oke, siap. Cara ini bisa dilakukan untuk beauty house, dok. Enak banget caranya. Oke, silakan Mbak Ulfa yang muncul di saya, silakan. Halo Oke, dok, oke, jumpa silakan. lagi. Udah lama nggak Sudah lama ikut Mbak Ulfa nggak webinar. kelihatan gimana. Iya, nggak sih. Kalau saya baru jalan 6 bulan sih dok, Mm-mm. beauty host juga gitu. Udah ngiklan? Jadi belum pernah coba ngiklan. Oke, Jadi tuh pengen belajar untuk iklan siap. gitu dok. Oke, Mohon kalau kayak bimbingannya ya gitu dok. pas banget ya. Oke, siap ya. Jadi targetnya harus 100 juta pertama ya. Jadi kalau saya tuh milestone-nya simple, 100 juta pertama, 200 juta pertama, atau 300 naik ke 500 juta pertama, naik ke 1 M pertama. Habis 1 M naik ke 5 M. Kenapa kayak begini? Itu polanya, karena beda caranya. Beda cara. Beda cara, beda pola. Untuk naikin klinik dari 500 juta ke 1 M, beda caranya. Ya, jadi cara kalau ditanya ke saya, dok, cara ini berhasil untuk apa? Cara ini berhasil untuk di 100 juta pertama. Tapi cara ini nggak akan bisa untuk next 100 sampai 500 juta berikutnya. Karena ada teknik yang lainnya. Kayak begitu. Tapi kalau ini adalah untuk klinik yang baru startup, ini bisa berhasil dan sangat sangat worth it. Seperti itu.
Yang untuk dari 100 atau 200 naik ke 500 juta itu nanti ada guru saya, Coach Rifki. Karena dia itu perusahaan biasa naikin omset sampai miliaran. Ya, sampai puluhan miliar. Proses karena udah di sana udah masalah proses efisiensi, proses efektivitas, proses scale up itu caranya beda. Kayak gitu. Kalau saya sekarang ngebuat sistem adalah cara Ndeso. Emak-emak gaptek bisa pakai cara ini. Ya, emak-emak gaptek bisa pakai cara ini mudah, mudah banget caranya dan bisa dilakukan langsung dan nggak perlu panjang lebar. Oke, kita mulai. Sorry, sorry. Berat book ya. Oke, kelihatannya semuanya ya. Suara saya kedengaran jelas ya? Oke. Ini saya buat buku saya. Insya Allah launching nanti di bulan 19 Februari. Pas ulang tahun saya ya. Hari ini lahir adalah Formula Cuan Iklan Kilat. Strategi 100 juta pertama dari iklan Instagram. Walau akun dari 0 follower. Strategi direct response advertising untuk klinik laris tanpa ribet. Tepatnya 100 juta pertama. Oke, ini adalah bukunya ya. Judul bukunya. Oke, sekarang saya perkenalkan dulu ya Skin Expander ya. Jadi Skin Expander itu udah saya bangun. Ini adalah platform yang mendedikasikan untuk memberdayakan di bidang kecantikan. Dulu saya ada skincare sama klinik. Sekarang saya fokus untuk klinik kecantikan. Di sini ada webinar seperti ini ya. Webinar free, ada webinar eksklusifnya, ada masterclass, ada digital marketing, ada ebook, satu lagi ada proses pendampingan di sini. Seperti di sini saya lagi ngedampingin klinik Savon ya. Klinik Savon ada Bu Aririn ya, Bu. Salam. Terima kasih Bu sudah datang ya. Mulai dari Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Nah, semangat sekali nih Ibu Jaksa kita yang luar biasa. Ya, kita ada Formula Iya Cuan. benar. Datang ya Bu ya timnya ya. Oke. Ya. Jadi mulai dari Ibu masterclass, webinar ya, ada juga free edukasi ya. Nanti jangan lupa masuk ke websitenya yang selalu ada buat teman-teman ya. Ada banyak sekali, mulai dari kita ada pembelajaran fast reading, personal mastery, percepatan bisnis dengan AI, Google My Business, fundamental digital marketing. Saya ngebuat Skin Expander ini seperti perpustakaan. Teman-teman nanti butuh apa aja untuk klinik kecantikan nanti ada di sini. Seperti itu. Itu buku saya, Aknepedia. Habiskan jatah gagalmu di usia muda, Knock Out. Saya sekarang sudah buat buku 8 buku ya. Seperti itu. Teman-teman pun yang niat untuk nulis buku, ayo nanti saya pun akan buat kelas master kelasnya yang pengen nulis buku. Sekarang tingkat kecepatan saya buat buku sebulan bisa buat 2 buku kalau ada waktu. Saya itu ebook sekali duduk. Jadi saya itu sudah punya prinsip sekali duduk saya jadi ebook 20 halaman. Mau dong, saya suka nulis. Oke, siap. Nanti yang mau nanti saya share. Yang mau nulis boleh nanti bakal kita buat. Karena ini klinik terus berjalan, ya. Seperti itu. Karena kalau teman-teman mau besar sebagai seorang business owner harus memiliki kemampuan menulis. Contoh, setiap buku yang saya buat, white book operasional, red book, itu sebenarnya saya itu fokusnya untuk tim dan untuk sistem sistem saya. Kita itu manusia. Kita tuh komunikasi pakai bahasa. Ya, ini penyakit business owner. Bu, Bapak, karyawanmu itu nggak akan ngerti dalam pikiranmu karena kita bukan makhluk supranatural. Kita itu harus tuangkan dalam bentuk yang detail, jelas, presisi, terperinci. Karena itu saya buat buku. Jadi semua buku yang saya buat itu adalah sebagai bahan referensi tim saya sendiri sih sebenarnya. Kayak fast reading for business owner ini sebenarnya saya pun pakai buat sales-sales di saya, buat karyawan-karyawan seperti itu. Nah, jadi seorang business owner kalau mau besar satu mulailah menulis, ya. Bu Ririn mulai nulis.
Karena apa yang ada dalam otak kita itu harus terformulasikan ke dalam sebuah tulisan agar jelas. Ingat, kita itu berhubungan sama manusia, bukan dengan makhluk supranatural. Jadi tulislah. Kayak contoh, formulasi cuan ini adalah sebagai sebuah standar SOP juga di saya. Kalau klinik baru buka, caranya begini. Dan itu berhasil. Nah, ini new series ebook saya. Pertama ada Acne Formula, Acne Challenge, The Aesthetic Workbook, White Book ini. Samping itu saya punya 4 vegan series, ya. Itu saya masuk ke book internasional, ya, lagi jual di sana, book international series. Kemudian nanti juga ada problem solving white book, ada red book dan macam-macam semuanya. Seperti itu ya. Izin nanti buat gambaran. Tadi saya mau copy paste tapi masih belum sempat. Nah, ya. Jadi nanti biar teman-teman tahu apa sih yang akan saya bangun. Ini whitebook ya. Whitebook estetik. Ini bahas tentang operasional prosedur. Kemudian nanti ada namanya whitebook problem solving. Ini saya share ini dari apa ya? Pembelajaran di mana di sini bahas tentang fokus kepada problem solving secara real praktis. Ini saya lagi buat cover-covernya satu-satu ya. Biar dapat gambaran. Jadi biar tahu gambaran pembelajaran seperti apa. Ini whitebook panduan operational excellence, otomatisasi klinik modern. Ini ketika mau melakukan proses penerapan AI di sini. Saya masih belum buat, tapi sambil jalan lagi dibangun. Yang terakhir whitebooknya khusus tentang operasional. Ini tentang HR ya. HR excellence, panduan membangun tim klinik yang loyal dan produktif. Ya, ini saya kemungkinan nanti nulis sama Kang Sandy. Ini tentang HR excellence. Ya, seperti itu. Itu tentang White Book series. Nah, kemudian nanti ada lagi Black Book series. Nah, Black Book seriesnya ini buat owner-owner yang galau, yang bingung, nanti sambil jalan ya. Nanti bulan depan saya baru buat namanya CEO Black Book. Chief Energy Officer, seni mengelola energi untuk produktivitas. Gimana cara ngebangin tim? Gimana cara membangkitkan energi tim? Gimana panduan kita dalam meningkatkan energi produktivitas fokus tim? Ya, dokter-dokter yang sejago apapun Anda bisa filler, bisa tindakan-tindakan advance, Anda nggak bisa mimpin, bisnis Anda nggak akan pernah berkembang. Seperti itu dia. Tapi sebaliknya, Anda bisa facial saja, cukup itu. Anda bisa jadi yang besar pada saat Anda memiliki kemampuan untuk membangun tim. Jadi ini dia. Nah, saya sendiri sebenarnya prinsip dasar saya kenapa membuat buku cuma simple. Saya sendiri adalah sebagai ini ya, sebagai panduan saya sendiri. HR-nya belum ada, Bu. Nanti ya, saya satu-satu nyicilnya. Nah, itu dia gambaran ya. Kita balik lagi ke slide saya. Ya. Jadi biar teman-teman tahu bahwa ketika kita ada masalah cuma satu, biasanya kita karena kurang ilmu saja. Jadi selalu saran saya ketika saya nge-coaching orang, ketika kita stuck masalah kita cuma satu, kita itu masih kurang ilmu di situ. Maka naikin ilmu. Oke, itu buku-buku saya. Jadi saya sangat menyarankan, kenapa saya tadi share, yuk sebagai business owner, apapun Anda profesinya saat ini lagi kerja sama orang, lagi mulai bangun bisnis, mulai membuat buku Anda yang bisa diturunkan kepada tim Anda. Karena kita berhubungan sama manusia. Acne Formula sama 21 Acne Transformation Challenge ini adalah pembelajaran saya terhadap jerawat ya, yang diformulasikan ke dalam satu buku. Nanti saya ada tentang slimming, tentang melasma, tentang apa. Karena edukasi pasien saya cuma sederhana, jerawat parah, udah beli buku saya, nanti kita ngobrol. Sesimpel itu, saya edukasi pasien. Karena kita ngobrol segimanapun berbudah-budah, ya kan, berbusa-busa, nggak akan bisa untuk menjelasin mereka. Tapi mereka butuh sesuatu yang mereka bisa lihat, mereka bisa baca terus-menerus apa pikiran kita. Ini salah satu cara saya mengedukasi pasien saya juga. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita belajar. Kenapa kita harus belajar ini? Yang pertama itu adalah Red Ocean, market kompetitif. Saya jujur, saya di Sukabumi, itu dulu pertama kali saya mulai praktek, itu klinik mungkin cuma 10. Sekarang, itu udah gila banget. Udah hampir sekitar 30 sampai 50. Natasha, RH, semua udah masuk ke Sukabumi. Gila, kompetitif. Saya baru masuk ke Jakarta bulan Oktober. Di daerah Gandaria. Itu lebih gila lagi di Jaksel. Di mana-mana ada.
Berat banget. Kayak begitu ya. Jadi kalau kita nggak belajar ngiklan, kalau kita nggak belajar sesuatu, kita akan tergerus ya. Kalau teman-teman sering baca, sering dengar podcastnya Timothy Ronald dan macam-macam, satu, kelas menengah itu akan hilang. Jadi teman-teman cuma punya dua pilihan, atas atas banget atau menengah menengah apa nah, atau teman-teman ke bawah. Agak berat kalau kita posisi di tengah-tengah. Ya, karena sekarang kita udah red ocean. Yang kedua adalah investasi. Ya, kita udah investasi besar. Ya kan? Tapi kalau kita masih belum balik modal, apalagi operasional masih minus, ini jadi masalah. Karena itu kita harus belajar iklan, iklan, dan iklan. Jadi ketika ada orang coach sama saya, apa dua yang saya benerin? Dua biasanya. HR-nya dibenerin. Karena orang harus tahu kinerjanya. Yang kedua adalah iklan, iklan, dan iklan. Karena kenapa? Kalau kita bisa ngiklan, tapi nggak ada orang yang bisa operational excellence, percuma. Kayak begitu. Karena itu cuma janji-janji manis doang. Nggak boleh seperti itu. Kedua adalah cost operasional dan time. Sama seperti tadi saya bilang, kita udah bayar ruko, kita udah nyicil alat, kalau yang lagi nyicil alat, kita udah jalan, gaji pokok harus udah pada jalan. Sekarang udah mau ini THR-an, tapi kalau kita masih minus, berat. Ya, kita harus berjalan. Kemudian berikutnya adalah need aplikatif strategi. Kita itu butuh sebuah strategi aplikatif. Seperti itu. Nah, apa buktinya? Beneran bisa nih. Oke, saya buktiin ya. Oh, wah ini dia ya. Ini gambaran saya pada saat saya mulai buat postingan pertama kali. Ini tayangannya hanya 2.600. Ya, ini bener-bener organik. Oh, dari iklan 100% juga tuh ya. 59%. Ya, bulan kedua saya mulai ngegas iklannya, lihat. Perkembangan views tayangan. Jadi pertama kali saya kalau ngiklan dan saya dampingi orang, pertama kali adalah tayangannya harus naik. Kenapa? Tayangan itu adalah simple. Kalau ibarat eh, teman-teman pasang plang yang ngelihatnya awalnya 2.600. Gimana caranya bisa naik? Maka ini dinaikin adalah 125,3 ribu. Lihat, berapa ribu persen? Naiknya adalah 1.500%. Jangkauannya dari 2,4 naik ke 39,6 ribu. Ya, interaksi kontennya naik. Dari interaksinya cuma 39 orang, lihat berapa di situ? 1.000 orang. Naik 2,6 ribu. Di sini saya budget awal ini ngegas di 5 juta. Dan saya kasih tahu persiapannya apa aja yang harus dilakukan. Iklan itu kayak kita naik pesawat. Jangan nanggung. Nanggung itu nggak bisa. Nah, oke. Saya sempat turunin, saya mau ngecek 1 Desember sampai 31 Desember. Kita lihat nih kira-kira seperti apa. Sorry. November saya gas lagi, makin kenceng, naik sampai 145 ribu. Nah, di Desember saya mulai coba lihat turunin deh, kira-kira gimana. Oke. Ternyata turunnya lumayan drastis. Seperti itu. Nah, kemudian pada saat Desember itu karena di Jakarta itu kan sudah mau akhir tahun ya. Jadi saya ngegas cuma 15 hari doang sampai tanggal 15. Berikutnya eh, saya nggak ngiklan, saya turunin. Iklan cuma 100 ribu doang. Sehingga yang terjadi adalah turunnya cukup lumayan. Nah, dan saya dapat 100 juta pertama itu di bulan November ya. Di yang tadi 145 ribu. Nah ini, di bulan ini omsetnya di 100 juta pertama. Klinik baru jalan, nggak ada pelang nama, susah saya menemukan pelang namanya. Kayak begitu ya. Karena saya di Gandaria. Di lantai 3, susah ditemukan klinik baru. Ya, ini saya sudah buktikan. Dan ini juga dibuktikan di beberapa klinik. Saya jujur saya belajar ke Jasmine. Jasmine yang di Lampung. Kemudian yang di mana. Itu dapat 100 juta pertama di 3 bulan, 4 bulan pertama. Dari yang Jasmine Klinik Jakarta. Dari mulai omset cuma 20-30 juta. Digas iklan bulan ketiga dapat 95 juta sampai 100 juta. Seperti itu polanya. Nah, seperti itu dia teman-teman. Nah, kita harus ngerti dulu nih. Sebenarnya kenapa sih kita harus belajar tentang advertising ini? Nah, sangat penting mengetahui jenis advertising. Karena jangan sampai kita udah buang uang, itu percuma. Karena salah pola cara iklannya. Ya, program ini fokus kepada yang namanya adalah direct response advertising. Sesuai namanya. Bahwa direct langsung
orang merespon iklan yang dimana orang itu langsung merespon dan iklan. Pola iklannya adalah cepat, efektif, efektif budget. Nah, tapi yang biasa dilakukan adalah brand awareness advertising. Lebih banyak orang mengenal brandnya, ini yang dilakukan oleh Wardah, oleh apa. Kalau Anda punya budget yang besar, nggak masalah seperti itu. Tapi kalau kita klinik yang baru mulai, megap-megap, tidak ada budget marketing yang cukup, maka kalau ada budget duit, fokuskan kepada iklan yang langsung menghasilkan. Kedua lagi ada namanya institutional advertising. Ini suka dilakukan di BUMN, kayak PT KAI dan macam-macam semua untuk membangun institusi advertising. Nah, yang kita belajar adalah direct response advertising. Sebuah iklan yang kita buat di mana audiens tersebut segera mengambil tindakan, klik daftar beli booking. Ya, dipadukan oleh guerrilla advertising yaitu cara gila kreatif dengan low budget high impact. Seperti itu dia. Nah, oke. Nah, di buku saya itu ada apa aja sih? Ini tentang kita tentang fondasi. Fondasi kita harus belajar tentang apa sih direct response advertising. Gimana sih filosofinya? Kita akan belajar banyak tentang psikologi manusia. Karena orang itu mau ngambil sesuatu, itu kita belajar banyak tentang psikologi manusia. Kita harus tahu kenapa orang mau beli ini, kenapa orang mau beli itu. Kita harus menganalisa, kenapa sih market yang kayak begini seperti ini. Kayak contoh, saya sudah ada di market Garut, market Sukabumi, market Jakarta. Itu polanya beda. Ya, market Sukabumi itu suka sesuatu yang high looks, tapi pengen yang murah. Seperti itu. Market Garut, kalau orang Sukabumi, kemanapun dikejar. Ada pasien saya nunggu saya 3 jam, harus melewati 2 gunung, dikejar. Kalau teman-teman masuk Garut beda lagi. Garut itu orangnya kalau cuman 2 atau 5 kilometer deket aja, mereka tuh malesnya setengah mati. Ya, jadi beda. Beda daerah, beda pola marketing behavior. Jadi pertama kali kita masuk kepada sana, marketing behaviornya harus beda. Saya di Jakarta, di Jaksel, beda banget lagi kan. Ternyata sekarang kalau di Jakarta, karena sudah sangat red ocean, mereka sudah sangat to the point. Ya, terlalu bla 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 dan macam-macam agak sulit. Maka edukasinya adalah memang to the point beberapa. Baru after itu kita edukasi lebih lagi. Ya, di sini kita akan belajar pilar income strategi, instant cash flow strategi, 5 principle direct response advertising. Berikutnya adalah Instagram Ads. Kita mulai belajar tentang persiapan akun. Nah, direct response advertising ini selama pendampingan kita fokus just only Instagram Ads. Jadi untuk dapat 100 juta pertama kita cukup fokus di Instagram Ads dulu. Persiapan akunnya, kontennya, kemudian CRM. CRM itu gimana cara jawab dan macam-macam. Baru berikutnya adalah eksekusi. Teknik iklan boost post saja, Meta Ads. Meta Ads kalau teman-teman punya tim kita lakukan. Kalau enggak, cukup boost post saja. Evaluasi baca metrik, scale up, scale out. Multi-channel advertising, online-nya adalah Google Maps, Facebook Ads, TikTok Ads, YouTube Ads, offline baru ini. Ini dalam buku saya ya. Guerrilla advertising, brosur, video, dan macam-macam. Insya Allah nanti di tanggal 19 ini sudah mulai launching. Karena baru pre-order. Nah, kita akan belajar dulu tentang pilar pemasukan klinik kecantikan. Setiap kali saya melakukan proses pendampingan, sama kayak saya di Makassar, yang paling pertama adalah saya cari dulu apa pilar pemasukan klinik kecantikan Anda. Nah, yuk kita sekarang mulai ngobrol ya. Secara umum kita bagi menjadi dua, core business income, satu lagi adalah related income. Core business income adalah apa income utama yang dihasilkan oleh bisnis Anda. Cara jawabnya adalah mengapa mereka datang ke Anda. Ya, ini kita sambil jalan sambil sesi latihan ya. Apa kelainan utama anti-aging, acne, slimming contoh? Kalau klinik saya di Jakarta, dokter reverse aging klinik di Jakarta, mereka datang karena slimming paling utama. Ya, karena kenapa? Saat kita mau ngiklan, yang penting bukan iklannya, tapi Anda harus mengambil satu hal yang bisa buat orang tuh datang kepada Anda. Kalau di Sukabumi, jujur dulu adalah jerawat. Jerawat yang paling parah-parah ke saya selesai. Nah, pertama kita harus menentukan core bisnis kita tuh apa. Kedua, baru kita akan masuk menggunakan namanya cross sell, upsell, membership, dan paket treatment. Model langganan untuk retensi pasien.
Kita harus membangun sistem seperti itu. Kemudian yang kedua adalah related income. Kita baru bisa mulai membangun strategi cross selling. Kita punya apa yang di sana kita cross selling. Satunya lagi adalah related income, masuk lagi apakah ada konsultasi online, produk skincare, kayak saya ada buku, nanti saya pun bakal kerjasama sama Diet Plus, ada catering, macam-macam. Nah, pertama kita harus tentukan pilar pemasukan klinik kecantikan kita, klinik kecantikan. Oke, nanti di sesi akhir saya jelasin dulu seluruh materi. Nanti kita bakal praktek, jadi siapkan bukunya, siapkan laptopnya, kita akan bahas sama-sama dan siapkan chat GPT-nya. Kayak begitu. Yang nggak bisa pakai HP aja nggak apa-apa. Yang nggak bisa lagi kita ngobrol langsung juga boleh nanti ya. Maka tugas yang paling pertama adalah kita harus tentukan apa pilar pemasukan klinik kecantikan kita. Kayak begitu ya. Oke, Bu Ririn, PR yang kemarin coba kita langsung masukin ya. Setelah membangun pilar klinik kecantikan, nanti baru kita buatkan setup target. Kalau 100 juta ini kita dapatnya dari mana aja? Oh, facial sekian, treatment sekian, sekian, sekian. Kita harus punya. Set up the target. Oke, berarti caranya gimana? Membangun pilar pemasukan klinik kecantikan. Kita harus punya targetnya. Nah, sebelum kita ke teknis, saya jelaskan tentang money principle. Dalam psychology of money, hack your mindset with this. Oke. Kita belajar dalam psychology of money. Kita akan belajar bagaimana kenapa ada seseorang yang bisa semakin kaya, kenapa ada orang yang semakin miskin. Seperti itu. Yang paling pertama, salah satu prinsip dasar dalam psychology of money adalah dia mengajarkan tentang bagaimana uang itu bekerja. Kayak begitu. Ada sebuah prinsip di hidup ini tentang is all about transaksi. Jadi, uang besar hanya akan datang kepada manfaat yang besar. Ketika kita pengen income kita besar cuma satu. Manfaat kita besarin. Apakah skill Anda? Apakah soft skill Anda? Apakah itu hard skill Anda? Apakah dari produknya dan macam-macam. Uang itu hanya akan datang kepada siapa yang memiliki manfaat yang besar. Saya lagi ikut workshop selama 7 hari namanya estuari uang. Estuari itu adalah muara uang. Kalau kita mau jadi muara uang, maka kita harus memiliki manfaat yang sangat besar. Karena uang itu jujur tidak adil. Uang itu tidak akan datang kepada siapa yang kekurangan. Uang itu hanya akan datang kepada yang berlebih. Contoh, untuk dapat uang 1 miliar kepada, mohon maaf ya, bukan merendahkan, untuk pekerja pabrik. Mungkin nggak kira-kira? Coba buka suaranya. Mungkin nggak? Berat buat Kecil mereka. kemungkinannya, Dok. Betul. Tapi kalau untuk uang orang, kita dapat 1 miliar kepada para pebisnis yang dia itu biasa menghasilkan omset 10 miliar. Mungkin nggak? Gampang nggak? Gampang, Dok. Gampang. Padahal yang lebih butuh siapa? Yang lebih butuh Peker- pekerja pabrik itu kan. Karena untuk sehari-hari aja masih bingung. Nah, hal yang kedua adalah uang itu hanya akan datang kepada siapa yang memiliki manfaat yang besar. Jadi fokus yang paling pertama, cara ngebangun naikin omset adalah bukan, aduh ini kenapa ya nggak laku, bukan. Apa yang bisa saya tingkatkan agar omset saya bisa meningkat. Jadi contoh, omset saya pun menurun ya di akhir-akhir ini karena memang faktor kondisi dan macam-macam. Yang saya lakukan pertama kali itu apa? Upgrade skill. Ya, cari hal yang baru, cari treatment yang baru, cari pendekatan yang baru, selalu seperti itu. Nah, yang kedua adalah hack your money mindset. Nah, di sini saya belajar dari Ken Honda adalah arigato money. Bagaimana kita harus berterima kasih kepada uang, baik itu kecil ataupun besar. Dan yang paling penting adalah kita harus bisa menerima uang dengan senang, dan kita harus bisa mengeluarkan uang dengan senang. Problemnya adalah kita tuh cuman suka seneng nerimanya doang. Bener? Tapi saat mengeluarkan, ini yang kita berat. Contoh, ini kita mau udah THR. Ini untuk mau iklan. Ya. Jadi biasakan setiap uang yang Anda keluar dari dompet Anda, dari investasi Anda, maka happy lah. Happy money. Karena uang itu akan mendatangkan uang.
Karena prinsip dasar adalah uang itu sangat transaksional. Kalau Anda mau dapat uang, maka milikilah uang. Kenapa prinsip dasar ini yang paling penting? Karena kadang kalau saya ngedampingin, suka susah orang tuh untuk punya budget iklan, malah nggak punya sama sekali. Padahal untuk mancing uang harus pakai uang, nggak bisa lagi nggak. Ya, jadi mindset beriklan itu adalah satu. Uang yang Anda keluarkan adalah investasi. Walaupun boncos belum closing, tapi Anda harus belajar. Boncos itu adalah kalau Anda nggak ngerti. Satu, Anda pakai agensi dan Anda nggak ngerti. Anda coaching sama saya dan Anda nggak ngerti. Kenapa uang ini pas keluar advertising, Anda nggak bisa baca data. Itu yang jadi masalah. Kayak begitu. Tapi uang itu adalah investasi. Setiap uang yang Anda habiskan untuk iklan, bisa balik dalam dua hal. Bisa berupa omset, bisa berupa data atau insight. Karena itu harus penting banget kita belajar untuk hal itu. Ini adalah money principle. Karena ketika Anda sangat pelit untuk iklan, percaya saya, Anda iklan nggak pernah berhasil. Nggak pernah ada iklan yang cuma sejuta bisa ngasilin langsung pasien nggak? Berat. Bisa untung-untungan. Tapi disuruh ngulang lagi nggak bisa. Saya sudah punya prinsip bagaimana proses persiapan money management budget di fase awal. Karena kalau teman-teman nggak siap iklan, organik aja. Cuman dua pilihannya. Kalau Anda mau ngiklan, harus siap budgetnya. Nggak siap, organik saja. Jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah, sayang, itu buang duit namanya. Kayak begitu. Ya, oke. Nah, the first thing first, apa yang akan kita belajar? Pertama itu kita akan menganalisa kekuatan dan kelemahan kita. Kita harus mencari namanya sweet spot, product market fix. Apa yang dibutuhkan market yang kita punya, yang kompetitor tidak punya. Oke, ulangi lagi. Ini kalimat kata kunci. Sweet spot adalah, ulangi dibuka soundnya suara. Apa yang menjadi kelebihan kita? Ulangi suara saya. Apa yang menjadi yang kelebihan menjadi kita kelebihan kita Yang orang dibutuhkan seperti oleh itu yang market. sudah terima karena memang itu yang katanya dibutuhkan oleh ada market di Yang area-area tidak facility dimiliki misalnya oleh kompetitor. dan tidak yang dimiliki oleh tidak yang kompetitor. dimiliki oleh oleh PT kompetitor. Ataupun itu dimiliki tidak hanya kompetitor. sebetulnya secara aturan tidak bisa Ataupun tidak boleh dimiliki dilayar itu kompetitor. Tapi kita Dimiliki lebih hebat kompetitor. daripada dia. karena Ya, tidak boleh itu ada Ataupun kuncinya. dimiliki kompetitor, bagi namun Tapi kita kita lebih lebih hebat hebat dari dia. dari mereka. Nah, ini adalah kunci awal teman-teman mau ngiklan. Kalau nggak bisa jawab ini, teman-teman nggak bisa iklan, stuck pasti. Kayak gitu. Ya, harus cari itu. Apa yang menjadi kelebihan kita yang dibutuhkan market, yang tidak dimiliki kompetitor, ataupun kompetitor punya, tapi kita lebih hebat. Dok, gimana kalau nggak punya? Itulah pentingnya belajar. Kayak contoh, di Sukabumi yang pertama kali saya naiki adalah saya dokter anti aging pertama di Sukabumi, AM pertama. Ya. Dan semua teknik terbaru pertama kita. Kayak itu untuk teknik sekarang blok anestesi yang belum banyak, bitin no pain kayak gitu ya. Di Sukabumi masih belum banyak. Saya fokus ke situ. Karena kalau kita tidak punya sesuatu kelebihan, orang itu nggak bisa datang. Ataupun kita punya kelebihan, tapi nggak dibutuhin market, nggak ada yang beli. Oke? Setelah itu, maka kita dulu, nah sebelum itu sebenarnya harus cari who dulu nih. Siapakah target market kita sebenarnya? Karena kita harus tahu kebutuhan market kita itu apa. Contoh, saya berpikir awalnya dokter Max Reverse Aging itu di ozone apa macam-macam. Ternyata nggak banyak dibutuhin sama market. Banyaknya orang slimming ya, udah saya fokus ke slimming. Ada ozonnya, saya fokuskan buat program slimming untuk naikin metabolisme. Ya, setelah punya kekuatan itu, fokus pada kekuatan, kemudian bangunlah story. Kemudian habis itu kita amplify. Fokus pada satu atau dua kelebihan, fokus pada benefit dan buat crazy offer. Mau di screenshot boleh. Oke, karena ini adalah langkah per langkahnya. Langkah yang pertama itu apa? Sebelum itu semua adalah cari who. Siapa target market kita? Catat. Langkah kedua, apa kekuatan kita yang dibutuhkan target market ini? Yang tidak dimiliki oleh orang lain. Contoh, klinik Jakarta. Waktu saya
Jalanin filler, botox, skin booster, nggak ada yang beli. Kemudian saya lihat lagi, oke, ternyata saya banyaknya slimming, ya kan, usianya 35 tahun ke atas. Ketika saya mulai adalah quantum slimming sama glow puncture. Karena kekuatan saya adalah di akupuntur. Saya 15 tahun praktisi akupuntur. Ya, saya gabungin antara facial, akupuntur sama laser, jadilah glow puncture. Di situ baru rame. Dari situ saya kembangin lagi namanya adalah stem cell puncture. Ngegabungin pola akupuntur anti aging untuk naikin stem cell internal, kombinasiin sama stem cell patch, kombinasiin sama ozon yang berfungsi adalah untuk meningkatkan stem cell dari dalam. Baru mulai ramai lagi. Kemudian karena slimming, saya ngegabungin sekarang ada namanya teknik Maizen Slimming. Ngegabungin pola akupuntur untuk mengunci si lambungnya, dikombinasikan dengan Ozempic untuk mengunci hormon grelinnya, dikombinasikan juga dengan ozon untuk naikin metabolismenya. Apa USP-nya? Ya, dengan dosis yang lebih rendah daripada Ozempic karena Ozempic efek sampingnya cukup lumayan. Mengunci lebih lama, 2 jam pasca tindakan, lapar orang langsung kekunci. Bener-bener udah laparnya udah nggak begitu kerasa lagi. Nah, itu dia salah satu contoh. Kalau nggak punya begini, susah kita iklankan. Seperti itu. Tenang, nanti kita ada fase exercise, ada latihan after ini ya. Oke. Nah, inilah dia cari cara tadi, tentukan who-nya, SWOT analisa, cari kekuatan, buatkan USP, buah nama treatment, dan buatlah sebuah story brief. Jadi kontennya adalah tentang story. Latihan hari ini adalah ini. Nanti kita buka pakai ChatGPT. Nah, teman-teman yang ikut ini, kita akan ada pendampingan selama 1 bulan ke depan. Dan ini gratis, totally. Tapi saya minta cuma satu, ikutin polanya. Nah, bisa berbayar kalau teman-teman mau melakukan pendampingan personal. Itu nanti bisa chat saya. Ya. Apa yang kita persiapkan selama 1 minggu ke depan? Pertama adalah USP. Apa kelebihan yang tadi? Kedua adalah kontennya. Ketiga adalah akun Instagramnya yang nanti kita akan perbaiki. Saya akan pandu nanti per mulai Senin nanti, ya. Nanti per mulai Senin nanti ada apa sih yang harus disiapin. Kemudian ketiga adalah budget. Jadi kalau teman-teman nggak siap budget, lebih baik nggak usah ikut. Budgetnya saya biasanya starting awal di angka sekitar di 5 juta. Jadi saya itu punya formulasi untuk ngebudgetin awal itu pasti saya di 5 sampai 10 juta. Karena itu minimal 100.000 per hari selama 15 hari. Itu sekitar 1,7 jutaan. Itu harus minimal 3 siklus. Kayak begitu. Di fase awal kadang berhasil, kadang enggak. Kayak begitu. Di fase awal kadang berhasil, kadang enggak. Karena itu kita butuh 3 kali percobaan. Biasanya yang ngebuat enggak berhasil itu adalah satu. Teman-teman terlalu terburu-buru iklan, tapi belum dapat sesuatu hal yang mantap untuk diiklankan. Bagaimana nanti konten iklannya nanti bakal saya share. Gak usah khawatir. Kemudian tim penting terutama konten. Ini adalah fase persiapan. Kemudian berikutnya adalah fase eksekusi mulai minggu kedua. Jadi minggu pertama itu saya validasi kontennya semua udah bagus. Jadi saya kasih waktu 1 minggu buat konten ya. Jangan telat, jangan lambat. Satu konten, 1 minggu buat konten. Menentukan lagi USP-nya siapa. Kita nanti diskusi di grup. Siapin budgetnya, siapin timnya. Minggu kedua kita langsung eksekusi. Langsung bagaimana cara kita melakukan boost post ads. Kalau bisa hari keempat sudah ada konten yang bisa siap upload, minimal nanti 15 konten harus sudah ada. Ya, 15 konten yang sudah ada, 3 konten jualan. Ya. Sehingga saya udah bisa mengetahui interaksinya. Kemudian berikutnya, kalau memang misalkan memungkinkan, kalau ada timnya baru saya ajarkan Meta Ads. Habis beres itu kita langsung setup evaluasinya. Setup KPI-nya, contoh, percakapan itu paling minimal 20.000 itu dianggap mahal. Kalau bisa 10.000. Iklan dimatiin kalau enggak. Kita melakukan namanya scale up namanya balancing. Apa itu balancing? Balancing itu kalau iklan sudah berjalan 2 bulan atau 3 bulan kayak saya. Ketika boost postnya nanti akan terhenti, iklan Meta Ads akan mulai di jalan di belakang. Pada saat Meta Ads-nya sudah mulai berjalan di belakang, iklan boost postnya dijalanin lagi. Itu namanya balancing. Pas terakhir. Jadi seperti itu polanya. Oke. Sebelum kita latihan, silakan ada pertanyaan dulu. Jadi itu yang akan dilakukan kita di grup pendampingan, mulai dari tahap proses persiapan, tahap proses eksekusi, dan tahap evaluasi. Jadi 3 fase itu yang akan kita lewati. Silakan.
Kalau ada pertanyaan. Dok, izin sambil off cam boleh Kak Dok? Soalnya Boleh, boleh, boleh. posisi belum siap. Saya Hana dari Malang Dok. Boleh. Izin bertanya, tadi kan untuk istilahnya untuk mengerjakan tugasnya lah, saya bilang tugas ya Dok ya atau apa ya istilahnya Mm-mm. ya Dok ya. Itu kan ada 5 komponen Dok ya yang Betul. harus dipersiapkan Dok. Nah itu salah satunya itu sebentar Dok sambil saya cek ya Dok ya sebentar. Itu ada USP, kemudian konten, akun, budget, dan tim. Ya, Nah, ini betul. kalau tim itu minimal tim apa, Dok? Minimal tim Yang konten harus sih ada? pentingnya itu. Tim konten, Dok ya. Iya, satu Kemudian satu aja cukup. Nggak usah satu banyak-banyak. orang ada cukup, Dok. Oke. Kemudian kalau untuk jenis konten, Dok, biasanya Mm-mm. kan kalau jenis konten kan kita ada konten pilar, ada konten kalender. Nanti itu kita nyiapin konten pilar yang seperti apa, Dok, Oke, untuk saya persiapan buat iklan. persimpel. Simpel. Nanti saya ada contoh. Pokoknya udah ikutin Siap. polanya begini. Nanti ya saya akan bahas. Nanti Jadi ada ya, Dok ya. pola Setidaknya kita konten yang punya. paling penting adalah pola konten direct response advertising. Nggak banyak Oke. edukasi, edukasi singkat, proses jualan, hajar langsung kayak gitu. Baik, Dok. Berarti ini Nah, kita untuk persiapan kontennya ada ini rules-nya nggak? Nah, kalau ada, kita kan tenang, sabar, kan ini baru rulesnya ya, Dok. preview. Saya Oke, akan kasih siap, contoh. siap, Dok. Kontennya begini, cara buat di IG-nya seperti ini, highlight-nya harus disiapin, semuanya udah siap, baru jalan. Oke, Dok. Karena kebetulan kalau untuk tim saya ada tim konten sama ads. Cuma yang ads itu masih saya handle, Handle sendiri aja, masih sendiri. masih Handle masih sendiri, omset ya, Dok. 100 juta mah, masih omset di bawah 500 juta sebenarnya ya, saya mah handle sendiri. Harus paling pinter ya. Jadi kalau Baik, saya Dok. nge-coaching orang satu, bisnis owner itu harus paling pinter dari semuanya. Kenapa? Anda harus siap ditinggalin. Saya udah praktek berarti 12 tahun ya. Saya itu udah tinggalkan tim tuh bolak-balik dan saya harus paling jago dari semuanya. Saya paling jago di HR, paling jago di finance, paling jago operation, paling jago di dokter. Seperti itu. Mungkin terkesan egois. Kalau teman-teman masih belum ditinggalkan, teman-teman belum sadar perkataan saya. Saya sudah Nah, Dok, sering. kalau misalnya bisnis ownernya kayak saya ini kan saya bukan dokter, Dok. Tapi saya Mm-mm. juga nakes Nggak apa-apa, tenaga kesehatan. Gak nggak apa-apa apa-apa. ya, Dok ya. Tapi Minimal saya tahu. alhamdulillah sekarang Kalau kita nakes klik. bukan dokter, minimal tahu. Oh, filler yang benar seperti ini. Tapi ingat jangan melakukan ya, karena sekarang Oh, udah siap, sangat Dok. ketat, bahaya. Ya, Teman-teman omset 500 ya. juta bisa gulung tikar langsung karena begitu. Minimal Iya, tahu, Dok. oh caranya begini. Oke, tahu nih. Jadi minimal kalau bukan dokter, teman-teman tahu, dokter yang lakukan ini filler yang bagus tuh seperti ini. Harus tahu patokan-patokannya. Karena itu jujur, saya ngajarin, tapi saya bilang nggak boleh melakukan karena itu bukan legal. Tapi saya harus kasih tahu, yang benar tuh begini. Harus tahu caranya bagaimana. Tapi jangan melakukan yang bukan sesuai kompetensinya. Kayak begitu dia. Silakan, Ya. ada lagi? Silakan, ada Tania. Dokter Intan ada pertanyaan, boleh? Oh ya, makanya itu saya kalau saya boleh ikut pakai akun saya yang secara pribadi. Boleh, Cuma kalau boleh yang banget. beauty host itu, kalau yang saya yang beauty host itu belum jalan. Maksudnya sudah ada Instagramnya, Facebook dan lain-lainnya. At least tapi saya malah belum dapat pegawai nih. Jadi gitu kan jadinya Sendiri aja, kalau Dok. saya mau nge-ads di kelas, Sendiri aja. Oke, Hah? untuk klinik yang di Jakarta, saya tuh nggak ada konten kreator. Saya ngedit, Dok, pakai CapCut. Nggak ada masalah. Enggak dok, salah bukan. Bukannya itu dok, maksudnya untuk pegawai yang untuk beauty house yang maksudnya yang untuk facial atau lain katanya itu belum. Jadi saya masih baru menganalisa yang mulai kayak untuk praktek pribadi kayak botox, filler, lift dan lain-lainnya itu kan saya yang handle sendiri gitu. Ah, Nah ah. itu misal saya yang ads-nya yang ke arah tindakan-tindakan kayak gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kemarin saya bantu yang buat hair transplant dan berhasil kok. Dan berhasil kok. Oke, Baik dok. sebelum kita mulai ke praktek, teman-teman yang punya laptop, tolong disiapkan laptopnya. Yang buka chat GPT, tolong dibuka login chat GPT. Saya sambil jalan ada pasien dua, saya konsul sebentar, 5 menit. Tolong dipersiapkan agar kita siap untuk praktek ya. Yang bisa buka kamera karena kita praktek.
kita akan mulai mencari apa itu USP dengan menggunakan ChatGPT. Oke, kita akan langsung praktek ya, seperti itu. Jadi saya nggak mau teman-teman kita nggak praktek karena kita benar-benar full praktek ya. Yang ada laptop silakan dibuka, yang nggak ada laptop bisa pakai HP-nya. Tolong install dulu ChatGPT. Cek di Google ChatGPT login sign up. Kita akan mulai berlatih. Oke, kasih waktu saya 5 menit. Sebentar, saya kasih tutorialnya bagi teman-teman yang masih belum ada. ChatGPT. Sebentar, tutorial. eh, Nah, kalau eh, saya pakai DeepSeek boleh? Atau nggak harus apa-apa. pakai Apa? ChatGPT? Pakai DeepSeek Pakai DeepSeek boleh, nggak apa-apa. Lebih suka boleh. DeepSeek ya? Kebetulan asisten saya lebih sering pakai AI-nya itu. Nggak apa-apa. Soalnya Nggak DeepSeek apa-apa. mah lemot, saya nggak suka. Oh gitu ya. Saya malah jarang buka ChatGPT soalnya. Iya, Oh, karena saya jujur ya, saya pakai ChatGPT yang premium. Saya udah nyobain DeepSeek ya Allah lemotnya. Saya tetap saya masih nggak suka. Tapi terserah teman-teman pakai yang mana ya. Cuman kelebihannya yang DeepSeek-nya itu dia bisa banyak hal. Cuman kelemahannya lemotnya sih. Saya pas pakai masih lemot sekali, jadi saya masih tetap pakai ChatGPT. Oke ya, saya izin saya 5 menit, saya konsul sebentar.
Oke, sorry, baru beres konsul. Ya, udah pada siap laptop sama ininya? Tes tes, yuk. Udah pada siap kita praktek? Siap, Dok. Oke, yuk disiapin laptopnya, dibuka kameranya. Yuk, siapa yang mau jadi contoh dulu? Dok, apa yang pertama dilakukan? Pertama lakukan kalau teman-teman pakai PC, siapkan notepad kosong. Ya, kalau teman-teman yang cuma pakai HP, siapkan Google Keep atau apapun yang kosong. Oke, sip. Dok, kelihatan ya yang kosongnya ya. Pertama, tetapkan target market. Sorry, tentukan nama klinik Anda ya. Oke. Contoh, sekarang saya kasih contoh. Sekarang saya kebetulan ada investor, saya lagi mau ngebangun namanya Rumah Genki ya, Rumah Slimming. Oke, ya. Jadi ada investor, kita mau buka hampir sekitar 4 sampai 5 titik sekaligus ya. Oke. Kliniknya nama 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 Anda adalah apa gitu ya. Nama kliniknya adalah Rumah Genki Slimming. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah, oke, habis itu tetapkan teman-teman itu target marketnya siapa? Oke, yang paling pertama adalah target market itu ada bermacam-macam. Sekarang kita mulai dari problem market dulu. Yang Anda selesaikan itu apa? Oke, ya. Kalau di saya misalkan ini adalah wanita. Siapa sih yang benar-benar butuh produk Anda? Ya, contoh ini saya ada slimming. Slimming itu rata-rata, karena kan slimming ada banyak ya. Slimming ada yang ke dokter, ada yang kemana, gitu kan. Kalau di saya, yang rumah Genki, apa yang ngebedainnya? Dia itu ada alat holistik, kombinasi ada akupunktur, moxibusi, dan macam-macam semuanya. Maka problem solvingnya adalah wanita atau pria yang ingin langsing dan sehat secara holistik. Ya, dengan interestnya dia itu apa? Minat kepada tradisional. Contoh, saya baru tahu setelah saya menjalani akupuntur. Ternyata ada market yang nggak mau dibenang, ada market yang nggak mau di shaping. Tapi market tersebut butuh akupuntur, maka target marketnya tepat. Jadi target market itu bukan lagi wanita usia sekian dan macam-macam semua. Nah, ini baru saya jelasin. Wanita, pria, ya, yang ingin langsung sehat secara holistik. Biasanya usianya dia adalah 35 tahun ke atas tuh. 35 tahun sampai 50 tahun. Ya, interestnya minat kepada tradisional, akupuntur, suka herbal nih. Dia udah marketnya spesifik banget tuh. Ini interest penting banget untuk apa nanti untuk saat kita ngiklan juga. Suka herbal, tradisional. Orang yang pengen melakukan suka krayo nggak akan ke sini. Dan orang yang juga mau krayo nggak akan masuk ke Genji Slimming ini. Clear ya? Jelas ya? Jadi langsung hit the target ya. Secara ekonomi ini adalah menengah ke bawah, menengah ke bawah. Karena satu kali treatmentnya kalian ya, satu kali treatmentnya ini harganya sekitar 500.000 sampai di 750.000. Behaviornya harus clear, jelas. Ini menengah ke bawah. Kayak begitu. Ya. Baru saya tetapkan namanya USP-nya. Apa USP-nya? Yang pertama adalah, saya mau tanya,
Kira-kira dari kemarin saya melakukan Genti, apa yang nyebabin orang itu mau datang lagi yang berbeda? Oke, ingat lagi ya. Target marketnya clear, jelas. USP adalah kelebihan Anda itu apa yang dibutuhkan market. Ya, apa kelebihan Anda yang dibutuhkan market? Ya, alat streaming yang langsung integrasi dengan pengobatan holistik. Dan ternyata benar, bagus. Kayak begitu. Alat slimming yang langsung bisa memperbaiki lymphatic system. Kayak begitu. Alat slimming yang bisa juga sampai nembus ke tulang. Karena dia bisa untuk skoliosis. Sehingga orang yang lain cuma lingkar perutnya doang kecil, ini udah lingkar perutnya, limfatiknya benar, tulangnya benar, bahkan sampai ke gangguan tidur pun benar. Orang cuman fokusnya itu saja, kita ternyata gangguan tidurnya bagus. Nah, ini dia. Contohnya seperti ini. Maka kita bisa membuat USP offer adalah Anda pengen langsing, tapi juga sehat, tidurnya enak, bahkan kalau laki-laki bonusnya kejantanan juga mantap, ke sini. Yang dia tuh punya interest pasti akupuntur, tradisional, herbal, dan macam-macam. Clear gitu. Karena kalau target marketnya kita nggak clear, kita bingung untuk berjalan. Seperti ini. Saya kebetulan lagi mau ngebangun ini. Oke, silakan ada pertanyaan? Step satu, tentukan siapa market Anda, tentukan ini. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Yuk, coba dipraktekkan. Silakan. Sudah cukup jelas? Oh iya, lokasi target berapa kilometer? Sabar, itu ke teknis iklan. Saya sendiri biasanya 2 sampai 5 kilometer. Yang terpenting nanti jumlahnya ya. Yang penting nanti pada saat jumlahnya itu sudah bagus gitu, sekitar di 1,5 juta lah. Kalau di Gandaria itu 2 kilometer aja, reach-nya 1,5 juta sampai 2 juta. Itu udah cukup. Minimal 500 ribu. Kalau di daerah pedesaan atau daerah yang lebih kecil, 500 ribu cukup. Jangan terlalu jauh. 2 kilometer lebih bagus. Silakan ada pertanyaan? Oke, ya. Yang mau buka? Oke, saya share ulang ya USP-nya ya. USP itu lebih bagus kalau yang diceritain sama customer ya. Oke, ya. Bu Ririn sudah jelas. Yang ikut ini siapa? Yang ikut Nining dan Aisyah. Nah, Nining Sementara udah on belum? proses dong. Market-marketnya clear? Udah dibuat belum? Iya dok. Sudah. Udah dibuat? Coba yang udah, yang mau share screen boleh. Nanti siapa yang mau share screen biar saya lihat. USP itu lebih bagus apa yang diceritakan sama pasien ya. Contoh, kita tuh denger orang cerita gimana sih gitu kan. Nggak usah mengada-ngada, lihat dari mereka. Silahkan yang mau nanya. Sebelum kita ke langkah berikutnya. Langkah pertama, kita benar-benar buat langkah dokumen USP, market, product market fix untuk pasien kita. Sambil mencari sebuah pola yang bisa nusuk headline dan macam-macam semua pada sana. Setelah fase ini, saya bakal jelaskan dan jelaskan konten apa yang berhasil. Gimana cara buat konten.
Setelah itu terakhir saya bakal mulai demo Ada yang ingin Instagram Buspos beres. drawing dan Setelah itu kita di hari Senin kita mulai proses pendampingannya. Nanti disiapin Dok, kontennya, disiapin USP sama target marketnya. dok kalau kayak gini bener nggak ya? Coba mau share screen? Kan aku ini aja, aku pakai laptop tapi aku share ke belakang. Bentar, mana ya? Mau share screen boleh, silahkan. Oh, ini. Silakan kalau mau share screen. Ini dok, kelihatan nggak dok? Yuk. Oke, good. Wanita ingin kulihat sehat glowing tanpa sakit tapi murah kalau oke, terlalu umum. Semuanya begitu. Iya, Umur kita masih 50 bingung tahun terlalu soalnya dok. umum. Kulit bersih, bulu terhempas. Oke, kulit bersih, bulu terhempas itu bagus tuh. Menengah ke bawah, harga 100.000 sampai 700.000. Terlalu range-nya terlalu besar. Jadi mau berapa? Kalau range itu di bawah 500.000, 500 sampai sejuta atau sejuta ke Oh, atas. berarti 100 sampai 500.000. Ya, kayak begitu. Berarti di Oke. bawah 500.000 kan? Mm-mm. Kalau yang tadi kan range saya 500 sampai 1 juta. Iya USP, benar-benar. kulit bersih tanpa ekstraksi komedo. Nah, itu bagus. Kulit bersih tanpa ekstraksi komedo yang sakit. Beneran itu bisa. Iya. Iya, soalnya banyak testimoninya tuh kayak gitu gitu. Pakainya apa? Tetap pakai UNA tapi tuh kita apa ya? Tekniknya tuh ndak yang menekan banget terus Oke. mereka tuh bahkan sampai tertidur gitu. Oke, good. Itu bagus, itu bagus. Cukup cukup fokus ke itu oke. Tinggal nanti tambahin. Oke. Misalkan setiap facial selalu pakai IPL buat bulu. Oke, good. Iya. Karena kan wajah bersih, bulu terhempas. Itu bagus tuh, keren. Nah, seperti itu ya, Bu Ririn. Timnya juga Bu Ririn. Siapa aja tadi tuh yang ada? Jadi nggak perlu seheboh banget ya untuk apa namanya? Untuk USP. Segitu aja cukup, simple. Berarti udah benar ya dok untuk Udah, USP-nya. udah benar, tinggal diperbaiki. Oke. Target marketnya Oke. terlalu ini, terlalu general. Karena kalau saya itu di beauty house hanya menerima wanita dan terus apa ya konsumen saya itu rata-rata yang muda sampai yang ibu-ibu gitu. Jadi saya bingung gitu dok untuk target marketnya Benar gitu. tuh. Berarti kan wanita, ibu-ibu, usia berapa? Mm-mm. Range-nya itu dari 20 tahun sampai 50 tahun Mana yang gitu. paling banyak? Yang paling banyak 20 tahun sampai 40 atau Nggak mungkin. 30 deh Jadi gitu. market itu cuma tiga karakternya. Satu, 18 sampai 23 tahun tuh milenial, APG-APG nanggung. Mm-mm. Terus 23 Mm-mm. sampai 35 tahun milenial yang sudah mulai kerja, Ah udah. iya, 23 sampai 35 gitu. Udah kayak gitu berarti clear kan? Oh, oke, 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 oke. Jadi jangan terlalu general. USP-nya Oke. simple. Setiap kali facial, bulunya dibersihin sesederhana itu. Iya, Sesederhana itu. soalnya nyari yang lebihnya gitu, Dok. Iya. Oke. Oke, Kasih ya, good. Dok. Lanjut lagi yang lain. Boleh. Mau siapa lagi yang dibantu? Dokter Janet, standby kah? Sudah siapkah? Izin dok, Oke, Safwan boleh. Siapa ini? Hai dok. Oh, Ai. Oke, yuk silakan Ai. Mau share screen boleh. Silakan. Mau share screen kita lihat ya. Oke, kita lihat target market. Mau wanita mau pria? Dua atau dua-duanya ya? Iya dok. Oke. 20 sampai 50 tahun coba spesifik lagi usia berapa? Karena gini, karena saya tanya, usia 20 tahun sama yang usia 35 tahun beda nggak karakternya?
Beda dong. Iya, makanya jangan. Mau usia berapa rata-rata paling banyak? Apa? Banyak pasiennya nih, banyak berapa? Misal 25-35 atau 35-40, mau yang mana? 35-40 ya. Nah, kalau saya lihat sebenarnya 35-40. 35. Anda 35 40 Dok. ya 35 ke 50 tahun. Good. Oke, interestnya. Oke, lagi. Apa yang membuat mereka itu datang? Kan klinik pasti banyak tuh yang injectable tuh. Apa yang membuat mereka tuh datang? Yang berbeda. Coba dipikirkan kembali. Terus, terus menerus. Minat kepada treatment injectable. Pertanyaannya, yang melakukan injectable di sana banyak gak? Pasti banyak kan? Banyak dong. Tapi apa yang membedakan? Coba digali lagi, gali lagi. Kemarin kita sudah ya belajar blok anestesi, berarti treatment kepada injectable dengan rasa sakit yang minim. Oke, bisa tambahin. Rasa sakit dengan rasa sakit. Treatment injectable dengan Mm-mm. Tapi kurang kurang spesifik lagi. Coba lebih nusuk lagi interestnya. Hmm. Hmm. atau ini kali ini Treatment injectable tanpa rasa sakit. Apalagi, coba cari yang lebih menusuk lagi. Dan glowing. Tapi masih umum banget, belum. Silakan, coba cari lagi. Apa yang membedakan daripada yang lain? Oke, nanti ya. Ini Mas Hafid udah panjang, sabar ya. Jangan dulu ke sana. Kita USB dulu ya. Nah, teman-teman yang lain masih baru jalan ya. Oke, mau yang mana? Coba. Apa yang membedakan? Coba kita lihat. Pasien terakhir siapa? Sebutin namanya. Anggap aja, pakai inisial aja. Dahlia. Oke, anggap ya. Udah berapa kali datang? Ketiga dong. Nah, yang membuat 3 kali datang itu karena apa? Eh, Project acne-nya dong. Kenapa? Acne. Oh, acne. Skin booster atau facial aja? Facial acne, skincare acne dengan injek acne dok. Jadi antibiotik acne. Oke. Banyak nggak pasien kayak gitu? Banyak sih tidak, tapi beberapa dok. Coba cari lagi. Yang benar-benar ngambil skin booster. Yang beberapa kali. Ada nggak? Coba dicek. Siapa pasien mungkin yang lebih udah mengeluarkan mungkin sekitar 10 jutaan? Project slimming dok meso body dengan skin booster flek. Oke. Mereka datang karena apa? Karena mau kurus dengan atasi fleknya dok. Kenapa mereka lebih datang ke Savon daripada yang lain? Karena referral rekomendasi kenal seseorang yang di Savon dok. Oke, tapi kan walaupun kenal seseorang kan belum tentu mau balik lagi kalau nggak ada hasil. Apa yang membuat dia setelah dikenalkan dan masih mau lagi?
Ya, teman-teman, sebelum ke teknis ads, ini tuh harus bener-bener kelar dulu. Karena kalau belum kelar ini agak sulit, agak berat ya. Ini PR terbesar pertama. Karena kalau kitanya masih belum nembus hal ini, kita agak sulit untuk maju ke depan. Siap, nggak apa-apa Mas Arfi. Di dashboard ads, setting ekonomi nggak bisa, tapi kita bisa setting dari pekerjaan. Kayak saya pun kalau di ads belakang, meta ads bisa pakai Kak, setting sama belakang. Oke. Apa kira-kira? Coba cari satu pasien. Kan sekarang saya nggak tahu di sana ya. Satu pasien yang benar-benar dia tuh normal. Coba kita kaji lagi. Apa yang membuat dia tuh mudah? Coba Bu. Boleh, silakan kalau mau Bu kopas. Refli, Saya. kalau yang akne berulang Bu, yang Apa kira-kira? Misal yang sederhana aja ya. Ada orang interest karena dia datang ke sini. Karena dia memang mau langsing, mau sapa. Tapi yang lebih penting lagi karena dia bareng sama teman pengajiannya. Sesimpel itu. Itu bisa jadi USP loh. Paham ya teman-teman? Bukan USP. Itu bisa jadi target market yang tepat. Karena itu bukan satu dua kayak gitu. Kebayang ya? Jadi interestnya tuh izin memang dok. dia tuh yang suka injectable dan suka pengajian juga. Itu target market kita. Kebayang nggak sampai sini ya? Sama satu jujur ya, ini nggak apa-apa ya. Kalau di Jakarta tuh ada klinik yang memang dia itu bukan khusus boti ya. Ada banyak teman-teman botinya ke situ. Grupnya tuh. Ya udah pasti datang ke situ interestnya. Paham ya sampai sini? Jadi marketing itu harus sangat fleksibel, harus bisa ngeliat dari banyak hal. Coba ditanya, dilihat lagi. Ai, coba. Ada lagi nggak? Karena kalau kurang nusuk agak berat. Kalau kurang nusuk tuh agak berat. Kalau kurang nusuk si target market sama ininya. Misal ada klinik Dok, kecantikan share khusus buat yang pegolf. Nah itu bisa juga begitu. Ya gimana gimana? Tadi yang ngomong dok siapa? saya sudah kopas di obrolan dok. Oh ya siap siap sabar ya satu-satu ya. Saya lagi bahas yang ini dulu. Gimana? Ada insight kah? Ai? Misal, ekonominya menengah ke atas tapi pensiunan mana? Nah, misal, itu target marketnya clear gitu. Dapat insight nggak? Siapa? Coba. Oke, masih mau mikir dulu. Kita lanjut ke yang lain ya, biar dapat insight ya. Oke, saya izin saya mulai masuk. Oke, ya, oke. Klinik utama wanita usia 20 sampai 30 tahun. Oke, nah, eh, mau fokus kemana dulu nih yang Prof Derma? Mau ke pelajar dulu atau mau ke warga Kota Malang dengan 2,5 sampai 5 juta? Mau yang Ini mana? gini dok, jadi kan kita kliniknya posisi dikelilingi oleh kampus di Kota Malang dok, Hmm, posisi kliniknya. Nah untuk USP kita nggak, maksudnya untuk target kita kan nggak melulu mahasiswa sebenarnya dok, tapi kan hmm. karena posisi kita dikelilingi kampus, ya kita masukkan target terbawah itu mahasiswa. Ya, karena ketika marketing itu tuh harus fokus satu dulu, fokus satu beresin, fokus satu beresin. Beda target market, beda campaign, beda pola marketing soalnya dok. Hmm. Kita nggak bisa disamain kayak begitu. Jadi kegagalan marketing awal adalah pengen pengen nyangkutin semuanya. Kecuali budget kita besar. Karena budget kita anggap 5-10 juta itu hanya khusus buat satu target market loh. Untuk nariknya. Oke dok. Karena marketing yang dia terlalu tersebar itu agak berat untuk bisa ngasilin. Jadi kalau udah fokus satu dulu sampai jadi baru baru ke yang lain. Bukan berarti kita nolak yang lain ya. Contoh.
Ada orang datang, saya waktu itu jerawat, nembaknya adalah anak SMA. Tetap kok yang datang ibunya juga ininya gitu kan. Tapi bukan market Mm. utama untuk kita target. Tadi kan dokter sempat spill juga yang customer loyal. Kita sebenarnya punya dok, tapi Mm-mm. kuantitinya masih di bawah 50 dok untuk yang loyal. Mm-mm. Loyal dengan langsung dia kalau ngeluarin sekali treatment tuh minimal di 1 juta lah dok. Nah, itu dia. Tapi Fokus ke situ aja cukup. kesulitan saya dok, mereka itu nggak mau benang, nggak mau filler. Mm-mm. Jadi karena usia-usia mereka juga udah mateng dok, di usia Oh, 40 tahun. yang nggak ada masalah. Berarti memang marketnya yang itu tanpa mau filler. Sama kayak saya juga. Ketika saya naikin akupuntur, yang bakal datang adalah orang-orang nggak mau filler ya. Memang begitu masaknya. Tapi mereka adalah orang mau ozon. Sama halnya, orang mau yang filler itu orangnya pengen mau cepet-cepet. Disuruh anti aging agak berat, susah. Memang beda marketnya. Oh, oke. Saya kalau yang loyal di aging itu sih dok. Oh ya udah, berarti di situ dulu di fase awal ya. Berarti nanti saya harus upgrade master class ini dok ya, akupuntur ya. Akupuntur kalau Atau gitu. yang aging Hmm. nanti saya juga mau full up dok ya untuk itu dok ya. Saya mau ikut master class karena ternyata loyal customer saya itu tidak suka Iya. filler, tidak suka Ya sudah, mau benang. gimana? Nggak bisa dipaksain dok. Iya, nanti saya mau ambil master class itu ya dok ya. Siap, akupuntur ya. Siap. Karena Iya. memang nggak bisa dipaksain kayak saya juga ya. Saya mau filler mau apa nggak mau juga sama. Karena market saya kesan, oh ya udah katanya di Jakarta gampang nih filler apa. Cuman memang bawaan saya energinya nggak di situ ya. Sudah mau gimana lagi? Tapi Hmm. saya dapat Ini duitnya sih, dari endolaser. Saya ngerjain endolaser, saya ngerjain quantum slimming. Ya udah, memang energi saya nariknya begitu, nggak bisa dipaksain. dok kalau misalnya saya balik dok ya, kan omset saya ini paling besar di aging treatment dok, skin booster, Mm-mm, laser dok ya. mm-mm. Ini berkebalikan banget dengan omset saya yang sebelumnya, di mana saya untuk aging kurang, banyak kan di acne. Ini saya pengen acne saya tuh ketarik lagi dok, karena saya Eh, bener-bener picky Kadang-kadang dok. kita nggak bisa maksain dok, Gak bisa juga ya dok nggak ya. bisa. Kita ngikutin market, jangan pernah melawan hukum alam. Mau mau segimana pun kita setting, kayak saya settingnya dokter Mas Surging begini begini. Di kenyataannya jadinya slimming ya sudah, saya ikutin aja. Kadang bisa berbeda, Dok kalau memang ya itu perlu fleksibel. misal kalau memang sefleksibel itu dok, kita boleh nggak sih dok meng-create yang kita, maksudnya biar mereka ngikut kita, jangan kita ngikut mereka. Susah, Misalnya slimming nih dok. Hah? susah. Karena membangun create market itu lebih susah. Tapi ngikutin itu paling gampang. Nggak, minimal kita kenal komunitas misalnya gym. Boleh. Jadi Kan gini, kalau kalau kita bisa mau dok. membuat sesuatu harus siap budget, tenaga dan tim dong. Jadi Berarti istilahnya kita create mengcreate market community. itu nggak bisa setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nggak jadi dong. Tapi bisa kan dok, saya juga Bisa, tertarik nih sama slimming. bisa. Tapi harus saya bilang harus siap budget, tenaga, materi. Kalau nanggung nggak jadi. Itu doang sih, simple. Berarti ikut alur dulu aja dok ya, nanti Kalau itu saran untuk saya ikut nextnya baru alur kan. karena lebih murah kan. Ikut alur ya udah yang ada jadinya begitu. Saya ngikutnya itu kan simpel. Oke siap dok, siap siap. Kayak saya sekarang Berarti kan saya ini, ini exosum kayak apa kayak lah. Lain di Jakarta memang mereka itu market saya nggak ke situ ya mau gimana lagi. hmm, Lebih suka kemarin saya pas masukin Maizen Slimming tentang Ozempic, aku puntur sama benang disatuin. Jadinya itu ya udah. Nih, saya ngikutin itu. oke. Kayak sekarang saya ngiklan ya, lagi ngiklan advertising, affiliate. Saya ngiklanin bahasa Arab lah, apalah, nggak masuk. Yang masuk apa? Jual buku e-book pinjol. Ya udah, saya ngikutin market. Hmm. Lebih fleksibel, lebih simpel. Dok, kalau misalnya gini dok, kita sudah terlanjur invest, misalnya alat Mm-mm. laser dok ya, karena memang klinik kan ya sekarang kan minimal lasernya itu NDYAK dok ya, CO2 dan lain-lain mungkin ngikutin. Itu gimana dok supaya yang kita sudah terlanjur invest ini bisa membantu lah untuk bayar cicilannya dok? Ada banyak cara dok. Nanti ya, itu di banyak cara. Eh, Bagaimana kita kreativitas dalam melihat sesuatu sebenarnya. Kayak begitu. Contoh ya, produk saya awalnya adalah produk untuk penumbuh rambut. Saya udah habis budget sekitar 200 jutaan ya, 150 jutaan ya.
Ternyata penumbuh rambutnya rata-rata saya buat laki-laki itu susah nggak masuk dok. Saya nge-switch penumbuh rambutnya adalah untuk perempuan berhijab masuk. Ya udah saya ikutin itu. Waduh, Sama hal dengan keren alat dok. ya. Alat orang APL untuk glowing, untuk apa? Ternyata sekarang saya mulai ada alat untuk misfi sama-sama pakai alatnya APL ya bisa. Ada banyak caranya dok. Karena itu kompetensi itu penting banget. Saya itu Baik. alat itu laser itu selalu saya oprek sehingga dia jadi sesuatu hal yang baru. Waduh. Wah, itu ikut kelas apa nih dok? Saya sudah ada IPL, ada laser ND Ya udah yang satu-satu harus itu ikut kreatif ikut kelas laser dulu dari laser itu kita tahu oh kayak begini kayak begini kayak begini. Kayak saya contoh, oke. saya jual Endolive itu susah untuk seluruh wajah. Sekarang saya baru dapatnya marketnya untuk bawah mata. Ya udah saya bawah matanya kerjain sama double chin. Ya udah tetap cuan juga Nah, kan. keren dok. Ya, intinya inilah kreativitas ya. Kreativitas itu contoh. Saya itu kalau jual akupuntur doang kagak laku dong. Saya jualnya apa? Glow puncture. Terus saya itu buat lagi apa namanya stem cell puncture. Itu dia. Stem cell puncture itu saya buat itu pakai pakai ChatGPT gitu kan. Saya ngasal-ngasal juga awalnya gitu. Terus treatment terbaru terakhir adalah saya ngegabungin Ozempic, akupuntur sama tanam benang perut pakai benang kara yang mono di setting buat nahan nafsu makan. Bisa, ya udah jadi. Oke, oke. Jadi fleksibilitas itu penting agar kreativitas kita tuh muncul. Iya, jadi kalau saya itu kan ada bagian R&D dok. Nanti R&D saya dalam hal ini saya sih dok. Karena saya Ya bilang tadi udah, saya bukan R&D-nya dokter mah ya. business owner, udahlah. Iya, maksudnya saya sendiri dok. Saya bukan dokter dok. Mm-mm. Kalau menurut Saya saya juga nakes. omset masih di bawah 100 juta, udah jangan banyak pakai tim. Sendiri dulu dikerjain. Kalau udah omset Iya, di atas 1 M, cabang udah lebih dari 2 3 ya udah oke, pakai tim oke. ya saya alhamdulillahnya udah menuju 2 dok, walaupun belum 100. Oh ya udah oke. Bisa Ya pelan-pelan makanya mau tapi saya eh, maksimalkan gitu dok. tapi kitanya sendiri harus jago ya. Kita sendiri harus paling jago dalam R&D. Nanti pada saat kita transfer ilmunya enak. Iya, iya. Baik dok, berarti kalau yang tadi itu R&D bisa join master class ya dok ya? Ya bisa. Pertama kalau misalkan ketahuan kan, ya berarti update dulu ilmu anti agingnya. Aku puntur dulu beresin. Habis aku puntur belajar ilmu Mm-mm. hormonal. Kalau itu non non dokter bisa ya dok? Saya Kalau apoteker dok. hormonal boleh sebagai edukator ya. Nanti kan ada Iya, suplementasi dan macam-macam masih oke. ya nanti kan kalau untuk dokter dan siapanya mungkin training ya dok ya. Kalau aku puntur untuk tenaga kesehatan saja bisa. Saya ngajarin skill kalau mau benar-benar certified itu memang harus ngambil yang ke Solo. Mudah-mudahan nanti lihat dulu nih dari regulasi dari ininya ya, dari daerahnya masing-masing ya. Iya. Nah, maksud saya gini dok, supaya nanti saya bisa apa kan saya harus training tuh dok. Saya Mm-mm. kan backgroundnya business owner tapi saya apoteker dok, Nah, paling sama eh, formulator juga dok functional sebenarnya. medicine sih paling ngepasnya ya, functional medicine atau di ilmu anti Oh aging gitu ya yang dok. non invasif. Yang invasifnya lebih nanti serahin ke dokter aja, lebih aman. Ya, oke. Berarti kalau aku puntur masuk invasif dok ya. Invasif kayak begitu dia. Oke, Baik dok. next. Boleh yang lain Siap. sudah cukup jelas? Karena waktu saya udah sangat singkat. Saya izin sekarang saya mau coba demo ya. Oke.